Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepada-Mu. Yesus tidak hanya tinggal diam di dalam rumahnya di surga. Dia mengamati kamu dari kejauhan dengan penuh belas kasihan. Dia terus menunggu, memanggil, menghampiri, dan merangkul kamu untuk kembali kepada jalannya. Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia untuk kamu. Belajarlah berperang bersama Tuhan. Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, semakin besar musuh yang kita kalahkan, semakin cakap kita menghadapi persoalan. Mari belajar berperang bersama Tuhan. Percayalah kalau Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita dicobai, melampaui kekuatan kita. Jangan pikir Anda lemah, karena sesungguhnya Anda punya kekuatan yang Tuhan berikan. Anda tahu bahwa ketika kita ditekan, kita akan jadi semakin dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Oleh karena itu, di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, dalam menghadapi badai kehidupan, nikmatilah momen ini. Karena di momen-momen seperti inilah kesempatan kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah salah satu ayat Alkitab yang paling mengerikan yang akan pernah kamu dengar. Pada Matius 7 ayat 22-23, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada hari akhir akan ada orang-orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mukjizat demi namamu. Tapi pada hari itu aku akan berterus terang mengatakan pada mereka, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Teman-teman, di sini kita menemukan orang-orang yang berpikir dirinya bisa masuk surga oleh karena pekerjaan-pekerjaan baik, pelayanan-pelayanan yang mereka sudah lakukan. Buktinya apa? Ketika mereka menghadap Tuhan Yesus, mereka mengatakannya, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan ini. Padahal seharusnya orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang mengatakan, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosaku. Kami bisa masuk bukan karena perbuatan pelayanan kami, melainkan karena kebaikan yang telah Kau curahkan di atas kayu salib itu. Teman-teman, mereka ditolak. Salah satu alasannya adalah karena mereka masih bersandar kepada kerja keras mereka sendiri. Padahal orang-orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang sadar betul bahwa dirinya hanya bisa masuk surga oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang diterima oleh iman. Air yang mengalir, mengingatkan anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita.
Melalui anugerahnya yang kita terima, teruslah percaya bahwa rencana Allah adalah yang terbaik bagi kita. Shalom Aleihim dan Assalamualaikum untuk semua teman-teman di seluruh Indonesia. Dalam video pertama seri Menjawab Islam dalam 5 menit, kita akan menjawab pertanyaan Muslim tentang Yohanes 17 ayat 3. Apakah benar Yesus Kristus ini cuma utusan? Dan satu-satunya Allah yang benar hanyalah Allah Bapa saja. Mari kita menjawab Muslim dalam 5 menit. Sekarang kita baca Yohanes 17 ayat 1-5 secara utuh, supaya Anda tahu konteks daripada kalimat ini. Jangan seperti Muslim membacanya, sukanya potong-potong ayat kayak iblis, ya. Demikian kata Yesus, kemudian dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, sudah tiba waktunya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ingat di sini ya, Yesus menyapa Allahnya dengan Bapa, dan dia menyebut dirinya anak. Dan Yesus mengakui bahwa dia juga dapat memberikan hidup yang kekal. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dengar ya, jadi ada dua di sini kalau Anda mau memiliki hidup yang kekal. Karena baik Bapa maupun anak, kedua-duanya memberikan hidup yang kekal. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah ada di hadirat Bapa sebelum dunia dijadikan. Pertanyaannya adalah apakah Muslim dan Quran mengenal siapa Allah yang benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Yodevave atau Yahweh Tuhan kita di dalam Alkitab. Mereka tidak mengenal Yesus sebagai Mesias atau Al-Masih, yaitu Sang Anak Allah. Siapakah satu-satunya Allah yang kekal? Tuhan yang sejati hanyalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kata satu-satunya di dalam Yohanes 17 ayat 3 di ayat ini menunjukkan komparasi atau perbandingan dengan Allah bangsa-bangsa lainnya yang adalah berhala. Ini merupakan hukum yang terutama di Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tidak ada Tuhan di luar Allahnya Israel. Saya kasih 3 ayat ya, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, dan tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi jelas ya, Yohanes 17 ayat 3 menyatakan bahwa di luar Allahnya Israel adalah berhala. Ini adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Di Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lo yihi lecha Elohim akrim alpenei. Lalu siapakah Allah dan Tuhan yang disembah oleh orang Muslim? Muslim tidak menyembah Bapa, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Yodevave, Tuhan kita. Mereka menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik batu hitam Ka'bah. Dan ini adalah bentuk penyembahan berhala atau paganisme. Kita baca ya di Quran surah An-Naml, surah 27 ayat 91. Aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kemudian di dalam Quran surah Quraisy, surah 106 ayat 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuan atau Tuhan atau Rob, pemilik rumah ini dalam kurung Ka'bah. Jadi jelas Muslim menyembah Allah dan Tuhan yang berbeda, bukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Jadi orang Kristen tidak pernah tidak mengakui kalau Yesus Kristus adalah utusan ataupun seorang rasul. Tetapi Yesus Kristus bukanlah utusan atau rasul dari kalangan manusia. Dikatakan di dalam Ibrani 3 ayat 1, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi orang Kristen mengakui Yesus adalah utusan. Tetapi utusan yang seperti apa? Di dalam Galatia 4 ayat 4 kita membaca, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi jelas Yesus adalah sang firman Allah yang ada di dalam diri Allah, yaitu anak tunggal Allah yang diutus Bapa ke dalam dunia. Dia adalah utusan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan kita.
Jadi jelas yang membedakan Yesus dengan rasul-rasul lainnya adalah asal-usulnya, yaitu Sang Firman yang keluar dari diri Allah, yang satu hakikat dengan Allah. Di dalam Yohanes 8 ayat 42 dikatakan, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi dia yang adalah firman kembali menjadi firman. Kemudian Yohanes 16 ayat 27, aku datang dari Allah. Jadi jelas ya, Yesus tidak sama dengan Muhammad, apalagi rasul-rasul lainnya teman-teman. Karena Yesus telah turun dari surga. Jadi dia adalah kalimatullah al-Qoha ila Maryam. Dia adalah firman Tuhan yang diturunkan di dalam rahim Maria. Yohanes 6 ayat 38, Yesus menyatakan dengan jelas, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Sang Anak Manusia, Mesias. Yohanes 8 ayat 23, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini dan aku bukan dari dunia ini. Jadi jelas ya, Yesus Kristus adalah Sang Firman yang satu hakikat dengan Bapa yang diutusnya ke dalam dunia. Bahkan di dalam Quran dikatakan dia adalah kalimatullah al-Qoha ila Maryam dan rohullah, yaitu firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam dan juga roh Allah itu sendiri. Inilah gelar daripada Isa Al-Masih di dalam Quran. Inilah keilahian Yesus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia. Di dalam Yesaya 48 ayat 16 dengan jelas dikatakan, Sang Firman itu diutus oleh Bapa dan Rohnya. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah Adonai Yahweh mengutus aku dengan Rohnya. Yesus adalah Sang Firman Allah yang satu hakikat atau satu esensi dengan Bapa itu sendiri. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Matius 21 ayat 33 sampai 46, perumpamaan penggarap kebun anggur. Yesus menyatakan dengan jelas bahwa kalau dahulu para nabi atau hamba-hamba itu diutusnya, tetapi pada zaman akhir ini Sang Anak itu sendirilah yang diutusnya masuk ke dalam dunia. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, ini adalah rasul-rasulnya yang diutusnya, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh Sang Anak, oleh Sang Firman ini, Allah telah menjadikan alam semesta.